Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi. Sama-sama kita menyimak pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Muallim kita, Bapak Tuan Guru Al-Ustaz Haji Muhammad Khudari Sahabuddin LCMSJ. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa tiang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih teicanin tiang pelungguh senamian nikmat kesempatan Allah masih berikan kepada kita menyempurnakan kesempatan atau usia kita dengan kesehatan. Maka jagalah semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena sesungguhnya semua nikmat itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh harapan semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud syukur kita atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita semua tergolong ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita bagaimana agar akidah kita mampu menjadi baik, bagaimana syariat atau amalan ibadah kita menjadi baik, dan beliau pula yang mengajarkan, hadirnya di muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi manusia yang baik dengan akhlak. Maka karena begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, barakah kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, maka sepatutnya lah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul yang mulia, sehingga semoga ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mampu menjadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau, waalaikumsalam, dan dapat dipertemukan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Waalaikumsalam. Kalam si mungkin niki kita coba lanjutan kajian pembahasan tentang fikih. Masih kita berada pada rukun-rukun salat. Ya. Pada pertemuan yang lalu sampun terbahas tentang rukun salat yang ketiga, yaitu takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram. Sudah kita jelaskan, ya, sudah kita dengarkan bersama kapan takbiratul ihram itu, bagaimana posisi takbiratul ihram itu, apa yang harus dibaca ketika takbiratul ihram, di mana kita meletakkan tangan dan seterusnya. Sampun terbahas le kalam kamis si liwat. Nah, satu yang terlupakan hadratul muhtaramin rahimakumullah, si berkaitan dengan takbiratul ihram. Ternyata takbiratul ihram ternyata takbir itu mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan
dengan dua pilihan. Yang pertama itu sejajar dengan bahu, yang kedua memilih untuk sejajar dengan pundak. Nah, sunat mengangkat tangan ini ternyata dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan atau disunnahkan pada 4 perkara di dalam salat. Ngangkat ima ino sunnat bagi kita ketika melaksanakan salat 4 perkara. Ini serupa yang sampean pada minggu yang lalu. Kapan yang pertama? Ketika takbiratul ihram. Ya, sunat mengangkat kedua tangan. Yang kedua kapan? Inda ruku', ketika ruku'. Jadi anjurkan mengangkat tangan, ya. Selesai membaca ayat Allahu Akbar, mengambil posisi ruku', nah dianjurkan untuk mengangkat tangan. Yang ketiga kapan? Ketika berdiri dari ruku' atau mengambil posisi i'tidal, ya. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Yang terakhir, ya, kapan disunatkan untuk mengangkat kedua tangan? Itu ketika bangun dari tahiyat awal. Ya. Jadi 4 tau nesunatang itu ngangkat ima. Perhatian, lamun temele mu sunat, ya. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku', ketiga ketika bangun dari ruku' atau i'tidal, yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal. Nah, berarti selain yang 4 ini tidak disunnatkan untuk mengangkat kedua tangan. Misalkan bangun dari sujud, tidak disunnatkan mengangkat tangan. Ya, atau pada gerakan-gerakan selain yang 4 ini. Dan mengangkat tangan itu posisinya antara yang 2 itu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalau tidak sejajar dengan pundak, maka sejajar dengan telinga. Ya, ini berlaku pada 4 tempat yang tadi kita sebutkan. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika bangun dari ruku' atau i'tidal, dan ketika bangun dari tahiyat akhir. Ya, awal. Mohon maaf, ketika bangun dari tahiyat awal. Nah, gerakan, ya. Gerakan takbiratul ihram itu sama, ya. Tidak boleh melakukan atau tidak boleh memilih gerakan selain daripada gerakan 2 gerakan yang telah dicontohkan itu, ya. Kalau tidak sejajar dengan bahu, sekali lagi yaitu sejajar dengan telinga, ya. Maka sini daripada ini enggak boleh. Mau lebih tinggi enggak boleh. Atau pendek-pendek aja enggak boleh, enggak ada pilihan seperti itu, ya. Bahkan ketika bangun dari ruku' atau mengambil posisi i'tidal, semua gerakannya sama. Ya, kadang-kadang arah kita tuh lamun i'tidal mumbangkuna. Sami'allahu liman hamidah. Dulang angkat ima lagu merangkul dengan si berdoa. Nah, ini enggak ada dasarnya nih, ya. Enggak ada dasarnya. Pokoknya enggak 2 wah. Lamun dia ngene sejajar dengan pundak, sejajar ke telinga. Apalagi yang begini, Sami'allahu liman, tidak ada, ya, nggak boleh itu. Pokoknya lamun dia sejajar kencene, bahu sejajar dengan telinga. Itu saja yang terdapat di dalam hadis. Nah, ini yang menyangkut dengan sunat mengangkat kedua tangan, ya, atau rukun yang kemarin kita bahas itu tentang takbiratul ihram. Lalu apa rukun salat yang berikutnya atau yang keempat, ya? Silakan dibuka kitabnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qira'atul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, ya. Wa qiraatul Fatihah, rukun salat si keempat ino atau bahasa sakna rukun sembahyang si keempat, yaitu membaca suratul Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim,
dan membaca Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha ini termasuk dalam bagian ayat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu disebut dengan sab'ul mathani, 7 ayatnya, ya. Nah, temannya 7 itu apa? Ya bismillah itu. Dalam madhab Syafi'i, coba hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nah, ya kancana pitu. Lamunin ara bismillah kurang ya 6 jarina. Nah, seperti itu. Maka dalam mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ya, harus membacanya sama seperti membaca ayat-ayat dalam suratul Fatihah seperti ayatnya yang lain. Bagaimana membaca ayat suratul Fatihah? Jahar. Dikeraskan suaranya ketika sholat jahar. Maka begitu juga pada posisi membaca basmalah harus dijaharkan. Ini ulah pesek-pesek. Ya. Nah pada belik suaranya. Lekan bismillah sampai dallin. Nah pada ketika sholat jahar. Lagu lamun ketika sholatnya sholat sir, maka dibaca sir juga. Dibaca pesek-pesek begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Jadi pada nadana, pada suarana lekan basmalah sampai waladdallin. Kenapa? Karena bismillah itu termasuk lekan bagian suratul Fatihah, maka harus diperlakukan sama. Ya. Bagaimana dengan membaca ta'awuz? Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Membaca ta'awuz sebelum bismillah dalam surat Al-Fatihah itu kalau mau itu juga dianjurkan. Ya. Dianjurkan. Hanya saja ta'awuznya itu tidak diperlakukan sama bacaannya seperti basmalah, tetapi harus sir. Ya. Bepese itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ya. Dan dia akan ta'awuznya beli. Ta'awuz itu disunatkan kecil. Dalilnya mana? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, maka jikalau engkau membaca Al-Qur'an, maka bermohonlah perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ya, maka boleh membaca ta'awuz tetapi dibaca secara sir. Ini dalam madhab Syafi'i. Namun dalam madhab lain, ya, ta'awuz dan basmalah itu dibaca sir. Dari alhamdulillahnya yang dibaca jahar sampai waladdallin. Ya. Jadi dalam 66 muang, namun dah berdait dengan jari imam, dulu membaca. Dulu kedengaran bacaan ta'awuznya, dulu kedengaran bacaan bismillahnya, dendek salahang dengan, karena ada mazhab yang seperti itu, ya. Jadi bepese jadi Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu kan? Langsung kita lihat ada yang kayak gitu. Coba putar TV Makkah, pasti seperti itu. Langsung alhamdulillah. Baca bismillah julino logo beci. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bepesek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Nah, kayak gitu ya. Dia bismillahnya sir, tidak jahar. Ya, dalam madhab yang lain. Nah, lalu hadratal muhtaramin rahimakumullah, apakah qiraatul Fatihah itu atau membaca suratul Fatihah itu hanya berlaku atau wajib bagi imam saja atau juga wajib bagi makmum? Ya. Nah, kalau berbicara dengan madhab Asy-Syafi'i ya terkait dengan qiraatul Fatihah, maka karena qiraatul Fatihah itu merupakan rukun, maka dia berlaku bagi semua yang salat, baik sendiri maupun berjamaah, baik imam maupun makmum, semua harus membaca Al-Fatihah. Ya. Ini dia dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab yang lain tidak. Yang wajib membaca Fatihah itu hanya imam saja. Adapun makmum sudah tergantikan dengan bacaan imam. Ya. Nah, kalau dalam pendapat Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah satu guru kami dulu, ya, Al-Azhar itu, beliau mengambil jalan tengah. Ya. Kalau salatnya itu salat jahar, maka qiraatul Fatihah hanya wajib bagi imam saja. Tetapi kalau salatnya salat sir atau salat becik suaranya seperti zuhur dan asar, maka Al-Fatihah hanya wajib bagi imam dan makmum. Ya. Nah, namun terlepas dari itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, lakukan sebagaimana yang kita yakini, ya, bahwa selama ini kita menganut mazhab Asy-Syafi'i. Jadi baca, ya, baca dia Al-Qur'an, baca dia Al-Fatihah itu, meskipun kita menjadi makmum, ya. Tapi kan ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan, ya, apa katanya itu? Apabila engkau dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, ya. Jikalau engkau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Ya. Kalau engkau dibacakan ayat Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Lalu bagaimana sekarang? Imam posisi membaca ayat setelah membaca suratul Fatihah. Nah, sementara ayat Al-Qur'an, Allah mengatakan kalau engkau dibacakan Al-Qur'an, maka apa? Dengarkan dan diamlah. Lalu dalam mazhab Syafi'i kita dianjurkan untuk kita diharuskan membaca suratul Fatihah. Bagaimana? Apakah tidak bertentangan? Nah, maka di sini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ada sunat yang mungkin kita belum ketahui, atau mungkin kita ada yang mengetahui tetapi tidak semua kita yang mengetahui, ya. Ada sunat di dalam salat itu, dalam mazhab Syafi'i itu sunat diam, sunat teduk. Kapan sunat teduk itu? Ya, dari takbiratul ihram sampai ruku'. Ya, perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Teduk yang pertama atau diam yang pertama itu dianjurkan kapan? Setelah takbiratul ihram, sebelum iftitah. Allahu Akbar, diam sejenak. Lalu membaca membaca doa iftitah. Apa doa iftitahnya? Ya, dalam mazhab Syafi'i itu dah yang jelas itu. Ya, yang terdapat dalam kitab sebagaimana yang kita sudah hafal. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, sampai wa ma ana minal wa ana minal muslimin. Ya, sampai di sana dia. Ya. Adapun
bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, itu juga dalam riwayat yang lain terdapat seperti itu. Kalau yang dalam riwayat Muslim yaitu yang tadi itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Nah, riwayat yang lain ada disebutkan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira, seperti itu. Ya. Nah, digabungkanlah dia itu terus dari Allahu akbar kabiran itu sampai wa ana minal muslimin, seperti itu. Paham? Nah, karena dalam mazhab yang lain ya ada doa-doa iftitah yang lain dianjurkan. Ya, akan tetapi bukan berarti yang kita pergunakan selama ini itu tidak memiliki dalil. Semua harus dengan dalil. Jadi fikih itu sekali lagi ilmu yang berbicara tentang hukum agama yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Maka jikalau ada suatu hukum yang keluar dari ulama kita tidak disertai dengan dalil, maka hukumnya itu tidak menjadi kuat. Gitu. Jadi yang kita baca Allahu akbar kabiran itu ada dalilnya. Ini wajah itu ada dalilnya. Ya, yang pakai subhanakallah cuma ada dalilnya. Seperti itu, ya, semua punya dalil. Nah, karena kita menganut mazhab Syafi'i dan dari sejak kecil diajarkan kita Latinnya itu Allahu akbar kabiran, maka pakai itu. Ya, pakai itu. Nah, setelah takbiratul ihram dianjurkan untuk diam, ya. Lalu membaca doa iftitah. Setelah iftitah dianjurkan diam kembali. Ya. Nah, lalu membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, diam kembali. Ya. Setelah waladdallin, ya. Diam sebentar, amin, ya. Diam. Setelah itu membaca surat. Setelah membaca surat, diam sebentar baru ruku', seperti itu. Ini tempat-tempat dianjurkannya kita untuk diam. Dan kadar diamnya itu, ya, itu kadarnya itu selama kita membaca, selama sama panjangnya dengan sepanjang bacaan kalimat subhanallah. Jadi ngono pontan, ya. Allahu akbar, subhanallah. Baru kabiran. Jadi dengan subhanallah terus baca ini, no? Ya. Kadang-kadang waladdallin. Oh, kata imam nih, subhanallah. Loh, kadang kan ada seperti itu ya. Berapa mana amin? Ada yang seperti itu yang temukan. Ya. Baca aja subhanallah ini. Jadi yang dimaksudkan di sini itu diam sepanjang bacaan kalimat subhanallah. Ya. Jadi jangan baca subhanallahnya. Diamnya itu sepanjang lamanya kita membaca kalimat subhanallah. Seperti itu. Ya. Nah, sampai sini paham? Nah, dan dari tempat-tempat dianjurkannya diam tadi itu, ada satu tempat yang dianjurkan diam lebih panjang. Kapan itu? Bagi imam setelah membaca suratul Fatihah. Ya. Jadi ketika imam waladdallin amin, disunatkan diam di sana dengan diam yang panjang. Berapa lama? Sepanjang bacaan suratul Fatihah. Sehingga makmum ketika imam selesai membaca suratul Fatihah, maka gantian makmum untuk membaca suratul Fatihah. Maka ketika makmum membaca suratul Fatihah, imam dianjurkan untuk diam. Ini dalam mazhab Syafi'i ini.
ya, dianjurkan untuk diam. Nah, setelah sepanjang bacaan suratul Fatihah diamnya itu, barulah dia mulai membaca surat-surat yang lain seperti itu, ya. Nah, ini yang sering praktekkan, lalu kadang-kadang juga tidak, ya. Kadang-kadang lamun tonu praktekannya suwe laun. Parana dengan imamnya ngantok atau imamnya kebabang atau imamnya jauh perasa, ngono kan? Kalau ada imam yang seperti itu memang dia mempraktikkan sunat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi dendek paran, hai imam ini untuk apa ngena baca ayat nakah teduh ya. Diulang ngono ya. Dia sedang melakukan perkara sunat. Begitu ya. Di waladdallin amin. Surah pun teduh imam biru. Biarkan makmum dulu baca suratul Fatihah. Sehingga ketika imam membaca surat setelah suratul Fatihah, makmum fokus mendengar ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam. Jadi ini balapan antara bacaan Fatihah makmum kece bacaan surat imam. Ya, imam baca sabhis yang baca Al-Fatihah. Kadang-kadang bersaing suaranya. Ya, sabbihisma rabbikal a'la imam. Belek suaranya. Ya. Kumbena karena lamun dena belek suaranya dena boleh karena kepatihana. Terganggu si bacaan imam. Banyak yang seperti itu juga, ya, sehingga dianjurkan bagi imam untuk diam sejenak. Ya. Memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah. Nah, sampai niki paham nggih? Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Masih berbicara tentang Fatihah, maka dalam kitab Qalbu Umairah ini di sini kita diperintahkan untuk memperhatikan bacaan Al-Fatihah itu. Ya. Perhatian ya ini. Nah, bagus si baca ya. Tasdidna nepas, ya. Dal kencedatna nepedas, dha'na nepedas, panjang pendekna nepedas, ya. Santer siaran Fatihah, mana-mana Fatihah angka guruin ya. Mana-mana Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini rukun lah kan salat. Sementara kalau satu saja dari rukun salat itu rusak, maka rusak semua rangkaian salat itu. Karena dia nggak akan sempurna salat itu dengan tanpa salah satu di antara rukunnya itu. Begitu. Yang apakah santung Fatihah janana guruin ya, pelajarin ya kerantana. Ya. Lakan bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, ya. Alham umbeng kota mengucapkan huruf ha, ya, dendek bacaan alhamdu beda lagi, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti apa gitu, ya? Maliki yaumiddin. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid itu harus nepang tasydidnya. Ya. Pada tahun-tahun yang lalu pernah kita bahas tentang Al-Qur'an, tentang Al-Fatihah. Karena beda hurufnya doang, jauh beda maknanya. Ya, beda harokat saja jauh beda maknanya, apalagi beda huruf, ya. Itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid ini ditekanggo bacanya dengan tidak bertasydid, ya, beda jauh maknanya. Iyyaka na'budu kanca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jauh beda artinya. Iyyaka na'budu, kepadamulah duhai Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Lamun ilang tasydidna jauh beda maknana. Iyyaka na'budu, kepada sinar matahari kami menyembah,
wa iyyaka nasta'in, dan kepada sinar matahari kami minta pertolongan. Jauh bisa menjatuhkan kita ke perkara syirik yang seperti ini. Tidak main-main. Ya, ya santungan saran patah ini pelajarin ya, guruin ya, yang sudah mengetahui perbedaan makna antara dibaca tasydid dengan tidak dibaca tasydid, lalu dia dengan sengaja membacanya dengan tanpa bertasydid. Di sini dua pendapat ulama. Ya, ada yang mengatakan dia jatuh sudah ke perkara syirik. Ya, ada yang mengatakan yang rusak itu hanya sholatnya saja, tidak imannya. Ya. Daulah kita lekan maknana dan sengaja dia mengatakan seperti itu, berarti dia menduakan Allah. Dia mengakui ada Tuhan selain Allah yang dia sembah. Apa itu? Sinar matahari. Dong mulai dengan Jepang terus tidak nyembah jelo. Ya. Nah ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sehingga betul-betul diperhatikan siaran suratul Fatihah ini ya. Si huruf hamzah baca huruf hamzah. Si huruf ha dibaca ha. Si huruf ha dibaca ha. Si huruf ain dibaca ain. Si huruf dad dibaca dad. Yang tasydid ditasydidkan, yang panjang jangan dipendekkan. Ah, seperti itu. Ya. Nah, lanjut pada lalu setelah kita baca suratul Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca amin. Belo ini selapuna. Ana belo, mina belo. Amin. Begitu. Jadi mana? Amin. Beda artinya. Atau amin. Beda artinya. Amin. Beda malah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sekenanya si belo hamzahna kanca mimna. Amin. Terimalah ya Allah. Ya artinya no lamun belo. Ya. Lamun amin ya. Itu orang yang dipercaya. Ya. Amin. Penjaga. Lain artinya ya. Jadi si meliang tino permohonan atas doa yang kita panjatkan dari bacaan suratul Fatihah itu agar diterima doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat maknanya suratul Fatihah itu. Pertama diisi dengan pujian, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Ya, apa terus ceritanya? Baru di sana itu penyaksian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan kepadamulah duhai ya Allah kami minta pertolongan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Baru isinya doa di sana. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau telah anugerahkan kepada orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan yang engkau sesatkan. Begitu, ya. Nah, itu dia. Dendek ngentang le ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dendek ngentang le tono, ya. Lamun pelungguda mele ngentang le alaihim si pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, alaihim yang kedua enggak boleh ngentang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kau ngentang ditono. Lamun tengentang ditono jauh beda artinya malak. Ya. Kita mohon kepada Allah agar jangan diberikan kita petunjuk ke jalan yang jalan yang diberikan kepada orang-orang yang dimurkai.
Nah, lamun tengah-tengah dia tono apa tabit dekat waladhdallin, maka apa artinya? Dan bukan orang-orang yang tersesat. Artinya apa? Kita berharap agar Allah memberikan kita petunjuk jalan sebagaimana jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Nah, seperti itu artinya. Ya. Jadi tempat pemberhentian itu juga penting agar tidak menyalahi makna. Seperti itu. Sampai ini paham hadratul muhtaramin? Nah, ini yang terkait dengan rukun 4 ya, rukun salat yang keempat, yaitu qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah, yang dimana Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada ayat suratul Fatihah. Ya, bagaimana cara membacanya sudah tadi kita jelaskan. Ya, terus kapan waktu kita berhenti juga sudah tadi dijelaskan. Ya, lalu apakah Al-Fatihah itu wajib bagi imam saja atau makmum saja? Tadi juga sudah dijelaskan sampai pada kalimat amin itu juga sudah dijelaskan. Ya, maka membaca kalimat amin itu juga harus dianjurkan bagi imam dan juga bagi makmum. Bukan makmum saja yang mengatakan amin, tetapi imam dan makmum. Kapan? Apakah bersamaan ataukah imam yang duluan? Dalam mazhab Syafi'i bersama-sama, begitu. Ya. Bersama dibaca itu, aminnya itu. Ya, amin. Jadi selesai waladhdallin. Berhenti sejenak, ya, berhenti sejenak. Lalu mengucapkan kalimat amin seperti itu. Ya. Nah, baru imam berhenti di sana dalam durasi yang agak lama, lalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Qur'an yang lain. Nggih, wallahu taala a'lam.